أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat Allah sehingga saat ini kita kembali bersama-sama dapat menghirup udara yang segar di pagi hari yang mulia ini. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah doa ketika kita bangun dari tidur kita sebagai bentuk ucapan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada saat menjelang tidur kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dan mati kita. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kembali kita dihidupkan di subuh harinya. Oleh karena itu kita bersyukur, memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah dari tidur atau dari mati kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya pada Allah kita akan kembali. Syukur yang kedua, kita pada subuh hari ini termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, terutama berkaitan dengan ibadah salat. Karena dua waktu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bardain, dua waktu yang dingin, yaitu salat fardu subuh dan asar. Ini adalah dua waktu yang agak berat untuk dilaksanakan atau ditegakkan oleh kita kaum muslimin. Alhamdulillah di subuh hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita itu dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini, pagi ini, subuh ini kita termasuk orang yang paling kaya di sisi Allah. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semua senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta umat hingga yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izatun mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu, peringatan dari Tuhanmu. Para mufassir mengatakan yang mau'izah di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung mau'izah, pembelajaran, peringatan. Dan di awal ayat, bukan hanya umat Islam, bukan hanya orang beriman, tapi manusia. Karena memang Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk yang orang beriman, tetapi juga bagi seluruh manusia.
hudal linnas. Kenapa disebutkan mau'izah, pembelajaran? Karena salah satu menurut para ulama bahwa kandungan Al-Quran itu garis besarnya ada yang katakan 5, ada yang katakan 6, ada yang katakan 7. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran banyak riwayat-riwayat, kisah-kisah yang pasti benar, yaitu kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu. Kalau kita mampu mengambil mau'izah, pembelajaran dari riwayat-riwayat orang-orang terdahulu itu, maka insya Allah kita dalam meniti hidup dan kehidupan kita, insya Allah dalam senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh yang terkenal, orang yang berkuasa penuh, dia yang merasa berkuasa, Fir'aun dengan kekuasaan yang besar, tapi karena keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meninggal atau mati dalam kebinasaan. Ini sebuah peringatan, mau'izah bagi kita kemudian kalau kebetulan kita diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa kekuasaan kita itu sementara dan akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya diwakili oleh Qarun. Qarun itu menurut riwayat karena bagian daripada keluarga Nabi Musa alaihissalam, banyak ayat-ayat Taurat yang dihafalnya. Tetapi karena dia diberikan oleh Allah kelapangan berupa rezeki yang melimpah ruah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang kalau kita ketemu sebongkah emas atau harta yang yang berharga, lalu mengatakan saya ketemu harta karun, bisa saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Jazirah Arab, bisa saja ditimbulkan oleh Allah di sini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu mau'izatum mir rabbikum, Al-Quran adalah merupakan peringatan, pembelajaran bagi kita, karena di dalam Al-Quran ada yang mengatakan hampir sepertiga daripada Quran itu adalah riwayat-riwayat orang-orang terdahulu. Apa yang menyebabkan mereka disukseskan oleh Allah kemudian diakhiri dengan husnul khotimah? Apa yang menyebabkan mereka sukses dunia tetapi akhirnya dipendam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disiksa, diazab oleh Allah? Ini pembelajaran. Karena memang kita tidak boleh lupa dari sejarah. Karena kalau lupa dengan sejarah, tidak mengingat sejarah, mungkin kita kembali tergilas oleh sejarah yang memilukan itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syifa'ul lima fis sudur. Fungsi Quran adalah syifa'u fis sudur, merupakan obat dari penyakit yang ada di dalam hati. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya, yang bersumber melalui seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sakit dada. Maka kata Rasulullah, baca Quran. Tapi menurut Quraisy Shihab ini lebih mengarah kepada penyakit hati, bukan penyakit jasmani. Karena memang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini ada jasmani, ada rohani. Menurut Imam Al-Ghazali, penyakit kedua jasmani dan rohani ini juga ada penyakitnya, masing-masing punya penyakit, ada perbedaannya. Yang pertama, kalau penyakit jasmani itu yang bersangkutan lebih tahu, maka ketika didiagnosa oleh dokter teliti betul, menanyakan bapak sakit apa, ibu sakit apa, di mana rentan, bagaimana rasanya. Karena kalau salah diagnosa, salah memberikan obat. Tapi sebaliknya penyakit rohani itu tidak ada obatnya, atau yang bersangkutan lebih tidak tahu, yang lebih tahu itu orang lain.
Kalau penyakit jasmani yang tahu persis yang bersangkutan, tetapi kalau penyakit rohani orang lain yang tahu. Umpamanya dia itu termasuk dalam kategori orang yang tidak dermawan alias kikir, atau dia sombong, atau ria, atau khiri, dengki. Itu orang lain yang lebih tahu, dia nggak tahu. Kalau dia itu sebagai pemalas, yang tahu itu orang lain, dia sendiri nggak tahu, dia merasa rajin-rajin saja. Karena dalam Islam, menurut Rasulullah SAW, semua penyakit hati itu tidak boleh, berbahaya, kecuali ada dua yang boleh kita hiri. La hasada illa fisnataini, kata Rasulullah. Tidak boleh hiri hati kecuali dalam dua hal. Yang pertama, warajulun atahu Allahu malan fasullita ala haqqihi bil haqq. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian orang itu menggunakan harta itu di jalan Allah, di jalan kebenaran. Ada orang yang memiliki kekayaan, ada masjid yang perlu reformasi, sudah saya semua merenovasi masjid itu. Ini boleh kita hiri, terutama untuk anak-anak muda. Oh, saya juga mau jadi orang kaya seperti itu, tapi nanti ketika saya kaya juga saya akan berbuat amal baik sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini boleh. Tapi memberikan motivasi kepada diri supaya kita lebih mau berbuat baik sama dengan apa yang dilakukan oleh orang kaya tadi. Jadi boleh, tapi bukan setelah kita kaya lupa dengan Allah, lupa dengan orang lain, kewajiban-kewajiban agama maupun amal sosial kita. Tapi lebih memacu pada dia, memberikan dorongan supaya kalau dia menjadi orang kaya, dia juga berbuat baik sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik, beramal soleh tadi. Yang kedua, warajulun atauhul ilma hikmah liyuqdiha biha wa yu'allimuha. Kemudian yang kedua, kita boleh hiri dengan orang yang alim, hikmah, penuh dengan hikmah. Kalau Buya Hamka dalam filsafat hidup, kata hikmah itu lebih bukan hanya banyak pengetahuan, tapi banyak kelebihan yang dimilikinya. Wa yuqdi biha, dia amalkan ilmunya itu, wa yu'allimuha, kemudian diajarkan kepada orang lain. Jadi kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk digunakan untuk diri sendiri, tetapi dia juga ajarkan kepada orang lain supaya orang lain merasakan daripada ilmu kelebihan yang dimilikinya itu. Karena sesungguhnya buah daripada ilmu itu adalah amal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang lain yang lebih tahu itu kalau penyakit rohani daripada dia sendiri. Yang kedua, penyakit jasmani banyak obatnya, banyak dokternya. Sakit gigi, oh banyak dokternya. Batuk, banyak obatnya. Tetapi penyakit rohani itu tidak ada obatnya, kecuali kata Imam Al-Ghazali, dia betul-betul mempendalami agama, menghayati dengan baik, kemudian ada orang lain yang mengingatkan. Itulah pentingnya kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, jadi bisa mengingatkan kita. Karena teman yang terbaik itu adalah yang bisa mengatakan tidak ketika kita melakukan sebuah kekeliruan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, penyakit jasmani akibatnya paling meninggal dunia. Resikonya untuk diri sendiri sampai dunia selesai. Tetapi penyakit rohani sampai ke akhirat menjadi tanggung jawabnya, dan dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu fungsi Al-Qur'an adalah wasyifaa'ul lima fis-sudur, yaitu mengobati penyakit-penyakit batin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah yarham Kiai Haji Abdul Fattah Majidi, kata beliau banyak orang yang jasmaninya sehat. Mohon maaf, salah satu bentuk kata beliau, yang korupsi itu sebenarnya rohaninya sehat, jasmaninya sehat, tapi yang sakit itu rohaninya. Mungkin ada rasa tamak yang begitu tinggi di dalam hatinya, hubud dunia yang berlebihan. Nah, ini penyakit rohani kata beliau.
Dan akibatnya kata Imam Al-Ghazali, nanti sampai ke dia di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban dengan sakitnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudau wa rahmatan lil mu'minin. Jadi petunjuk Al-Qur'an, petunjuk sesuai dengan nama lain daripada Al-Qur'an, Al-Huda. Berapa banyak orang yang tadinya ketika mau mengkaji Al-Quran ingin memutarbalikkan atau menjelek-jelekkan atau mencari-cari ayat yang menurut dia untuk menjelekkan umat Islam, tapi justru dia mendapat petunjuk dari Allah. Berapa banyak itu orang-orang pintar mau ngaji Quran, maksudnya mencari kejelekan-kejelekannya, kemudian diungkapkan ya ke publik supaya banyak orang tersesat, tapi justru sebaliknya, dia bukan tersesat, malah dapat hidayah dari Allah. Dan berapa banyak orang yang gara-gara mengkaji Al-Quran itu mendapat petunjuk dari Allah. Dan ini kehebatan Al-Quran, yang sekarang yang banyak masuk Islam itu orang-orang hebat, orang-orang pintar, karena dia mengkaji betul Al-Quran itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian salah satu isi dari Al-Quran adalah akidah. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk meluruskan akidah umat manusia, yang tadinya umat manusia punya keyakinan Tuhan itu lebih daripada satu. Lalu Allah meluruskan salah satu ayat, Qul huwallahu ahad, ila akhir al-ayah, yang menjelaskan bahwa Allah itu hanya satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang berhak diibadahi. Yang lain itu adalah makhluk. Jadi Al-Quran jadi hudan wa rahmatul lil mu'minin, kemudian selanjutnya menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Manakala kita orang yang beriman baca Quran, makanya dalam Quran, wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'allahum turhamun. Apabila dibaca Quran, diam, dengarkan. La'allahum turhamun, supaya kamu dapatkan rahmat dari Allah. Makanya kalau kita mendengarkan Quran itu enak didengar. Biar imamnya bacaannya panjang, tapi kalau enak di dalam hati, insya Allah tahan aja berdiri. Saya lihat kalau di pondok pesantren Temboro di Surabaya itu tarawihnya itu 8 jam. Jadi satu malam itu harus khatam satu Quran, siapkan 6 imam. Kira-kira kita bisa pingsan itu kalau kita tidak biasa itu. Tapi karena bacaannya luar biasa, buat semangat, menjadi merasa bahwa kita dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita dalam kasih sayang Allah. Nah, jadi bagi orang yang beriman, Al-Quran menjadi rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Al-Quran betul-betul menjadi mau'izah bagi kita kaum muslimin, kemudian syifaa'ul lima bis-surur wa huda wa rahmatan lil mu'minin, sehingga kita di dalam meniti kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, ketentraman sampai hayat menjemput kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya pada kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.